Pakai phone dulu. Udah direkam ya? Udah. Pause dulu. Apakah suara saya terdengar jelas? Silakan komen. Nggak ada. Nah, oke. Baru 1, 2. Oke. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa baru di STEMIK IKMI Cirebon dari program studi Teknik Informatika, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi. Saya ucapkan pribadi selamat datang di kampus STEMIK IKMI Cirebon. Nah, pada hari ini kami akan menjelaskan beberapa prosedur dan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa baru atau kegiatan-kegiatan mahasiswa baru selama beberapa bulan ke depan. Mulai dari nanti ada namanya kuliah umum dan ospek yang insya Allah nanti akan dilakukan secara daring online. Nah, di sini saya selaku moderator nanti akan dijelaskan oleh Bapak Rifai atau Mas Rifai menjelaskan tentang keuangan dan prosedur-prosedurnya. Nah, untuk itu mohon izin saya selaku Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi dan Rekayasa Perangkat Lunak akan memandu pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu saya persilakan Mas Rifai untuk menyampaikan materinya dan penjelasannya sehingga mahasiswa baru kita paham tentang kampus STEMIK IKMI Cirebon. Jadi mohon disimak secara baik bagi teman-teman mahasiswa baru yang sedang bekerja. Nanti saya akan record pertemuan kali ini. Nanti saya share linknya di grup, tinggal disimak dengan baik. Bila ada pertanyaan, mahasiswa semua, karena kita melakukan melalui Zoom meeting, artinya ada 2 tahap. Ada 2 tatap muka atau 2 interaksi. Beda dengan YouTube, YouTube itu 1 interaksi. Kalau mau komen, kalau mau bertanya bisa melalui komen di YouTube kalau di YouTube. Tapi kalau di Zoom, teman-teman silakan aktifkan unmute untuk bertanya, berdiskusi sampai dengan sejelas-jelasnya. Pertemuan kali ini kurang lebih sampai dengan jam 10.45. Nah, untuk itu silakan disimak secara baik-baik. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan, unmute. Nanti akan dijawab oleh kita secara jelas dan gamblang. Oke? Jadi itu saya persilakan Pak Rifai untuk memaparkan materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur-prosedur penerimaan mahasiswa baru gelombang 1, yaitu keluar. Yaitu pertama ada mahasiswa melakukan pendaftaran di front office. Lalu akan ada tes ujian gelombang 1 pada tanggal 8 Mei 2020. Setelah melakukan tes ujian, maka akan ada pengarahan pengumuman hasil tes gelombang 1, yaitu pada tanggal 9 Mei 2020. Setelah melakukan pengumuman, maka akan mengeluarkan hasil penetapan SK baru, mahasiswa baru, yang dimana yang dinyatakan lulus akan mendapatkan SK mahasiswa baru di situ. Lalu, mahasiswa melakukan pembayaran biaya awal, yaitu sebesar Rp1.150.000 melalui transfer, bisa atau ke ATM atau langsung ke banknya, ke bank apa ini? Melalui transfer ke Bank BRI 41490100000435 atas nama STEMIC IKMI Cirebon. Lalu setelah melakukan pembayaran, kita akan melakukan konfirmasi, buktinya dikirim ke Biro Administrasi Umum. Oke. Setelah melakukan pembayaran, maka kita akan pengisian kartu rencana studi, yaitu pada website tes.id/perwalian gelombang 1 pada tanggal 8 Juni 2020, itu paling lambat. Lalu kita ada kuliah umum untuk penjelasan visi sistem STEMIC IKMI, kurikulum, kegiatan-kegiatan yang ada di STEMIC IKMI Cirebon. Lalu setelah kuliah umum ada registrasi. Setelah registrasi ada PKKMB dan ospek atau ospek gitu. Nah, setelah ospek itu kita mulai kegiatan belajar mengajar. Oke. Nah, yang di sini saya mendapatkan data mahasiswa, data 42 mahasiswa baru yang dinyatakan lulus yang sesuai prosedur yang tadi. Ada Iskina, Fitri, Muhammad Farhan, Dewi, dan lain-lain. Nah, setelah melakukan tes ujian PMB kan kita harus melakukan pembayaran registrasi, yaitu biaya awal sebesar 150, itu isinya ada jas alma mater, PKKMB atau KU, kuliah umum, perpustakaan asuransi, KTM, dan kemahasiswaan. Nah, untuk jas alma maternya itu 200.000, PKKMB atau kuliah umum 250.000, perpustakaan dan asuransi 400.000, KTM, kartu tanda mahasiswa 100.000, dan uang kemahasiswaan 200.000. Itu totalnya 1.150.000. Ini paling lambat pembayaran pada tanggal 6 Juni 2020. Oke. Setelah melakukan pembayaran kan di sini ada 30 orang yang sudah melakukan pembayaran, yaitu ada Eva, Renaldi, Fuji, Trianelia, Rahmat Hidayat, Kosalu, dan lain sebagainya. Dan sisanya ada 12 orang, yaitu yang masih belum melakukan pembiayaan awal yang sebesar 1.150.000. Untuk Mas Angga, Lukman, Ari, Fikri, Aulia, Iqbal, dan Faris, Siti Lumintang, Nur Akila, Agis, Isi, dan Fitri. Mohon disegera pada pembayaran melalui transfer ke Bank BRI. Oke, nah setelah melakukan transfer pada Bank BRI, itu kita konfirmasi ke WhatsApp Biro Administrasi Umum, yaitu adalah di nomor 081290107915.
untuk pembayarannya itu tetap masih tanggal 6 Juni 2020. Oke. Nah, setelah melakukan pembayaran kan kita harus mengisi kartu rencana studi nih untuk kedepannya mahasiswa baru ini ya kan. Nah, pengisian kartu rencana studi itu di website s.id/perwalian-1. Nah, ini pengisiannya ini paling lambat tanggal 8 Juni 2020. Lalu setelah pengisian kita ada persentase prodi tentang kuliah umum, yang dimana tentang menjelaskan visi misi, terus sistemnya di STEMIC IKMI Cirebon gimana, kurikulumnya, dan kegiatan-kegiatan yang ada di STEMIC IKMI Cirebon. Nah ini untuk tanggalnya itu tanggal 9 Juni sampai tanggal 22 Juni 2020. Lalu di sini ada tabel setelah melakukan itu kita melakukan biaya registrasi, yaitu ada tabel rincian biaya pendidikan. Nah di sini ada sistem informasi atau teknik informatika, rekayasa peraturan, manajemen informatika, dan komputer akuntansi. Dan ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah berikut saya akan menjelaskan tipe-tipenya. Nah untuk biaya pendidikan ini pembayaran paling lambat tanggal 15 September 2020. Ya. Nah, untuk tipe A yaitu adalah menjelaskan tentang pembayaran yang dilakukan tiap semester di awal, paling lambat tanggal 15 September 2020. Contoh, untuk jurusan Teknik Informatika kelas pagi, yaitu berarti bayar 2.800.000. 2.800.000 ini paling lambatnya pada tanggal 15 September, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya rekayasa perangkat lunak kelas sore berarti 2.550.000 pembayarannya. Nah, ada juga misalnya kalau KA atau D3 gitu kan, atau MI ya kelas sore berarti pembayarannya itu 2.300.000 pada tanggal 15 September 2020. Nah, terus ada juga misalnya nggak bisa nih, kita ada opsi kedua yaitu ada opsi tipe B, yaitu di mana melakukan pembayaran yang dilakukan tiap bulan. Pembayaran pertama yaitu pada registrasi, yaitu sebesar Rp1.000.000. Nah, Rp1.000.000 ini paling lambat bayarnya tanggal 15 September, Bapak Ibu. Dan selanjutnya pembayaran kedua dimulai pada bulan Oktober. Terus bulan ketiga November, bulan keempatnya Desember 2019, dan bulan kelima yaitu adalah Januari 2020. Contohnya, kita pakai jurusan sistem informatika. Berarti nanti Bapak Ibu untuk jurusan teknik sistem informatika, yaitu pembayaran pertama tanggal Rp1.000.000 itu pada bayar tanggal 15 September 2020. Lalu untuk bulan keduanya yaitu adalah pembayaran sistem informatika yaitu adalah Rp325.000. Yaitu pada bulan Oktober 2019. Nah, pembayaran ini paling lambat tanggal 10. Setiap pembayaran tanggal 10 pembayarannya. Jadi maksimal tanggal 10 Oktober untuk melakukan Rp325.000 untuk sistem informatika kelas pagi. Nah, terus untuk bulan keduanya itu adalah bulan November tanggal 10. Bulan ketiga berikutnya Desember 2019 dan bulan berikutnya adalah akhir yaitu Januari 2020. Nah, terus kita juga ada tipe C nih, misalnya Bapak Ibu misalnya bisa mau per tahun aja biar agar lebih ringan gitu kan. Nggak usah mikir beban lagi untuk kedepannya, bisa ada tipe C. Yaitu pembayaran yang dilakukan tiap tahun di awal semester. Yaitu pembayaran paling lambat tanggal 15 September. Contohnya misalnya kelas manajemen informatika, yaitu 4.100.000 per tahunnya. Berarti Bapak Ibu membayarkan 4.100.000 ini pada tanggal 15 September. Nanti untuk bulan berikutnya berarti tanggal 10 September lagi. Bukan tanggal 15 tapi tanggal 10 karena kita melakukan audit itu tanggal 10, bukan per tanggal 15, tapi paling lambat tanggal 10 Bapak Ibu. Oke, setelah melakukan ini ada PKKMB dan apa Edbit punya siapa?
Ada PKKMB dan kegiatan belajar mengajar. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Odi. Untuk itu, Pak Odi mungkin ada tambahan lagi. Saya akan berikan kepada Pak Odi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Odi. Oke, baik teman-teman semua. Jika ada pertanyaan perihal Oke, silakan jika ada pertanyaan. Saya buka pertanyaannya di sini. Oke, semuanya bisa memahami tentang materi pengarahan dari bagian keuangan. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi atau pengarahan tentang pelaksanaan PKKMB dan kuliah umum? Ini tentang saya menekankan di sini kepada teman-teman semua bahwa untuk pengisian perwalian ya. Oke. Untuk pengisian perwalian itu ya ada yang tanya kan? Ya, saya tanya Pak. Ya, monggo, Mas. Punten. Itu saya kan yang lanjutan dari D3 nih. Dan saya pun kerja juga. Sebenarnya saya domisili Bekasi. Domisili Bekasi. Saya mau apa ya istilahnya merantau di Cirebon gitu. Oh ya. Tapi di sana kan kerja. Terkait yang program blended itu gimana ya? Oh, blended learning. Ya. Berkaitan program blended learning itu sudah kami buka. Nah, sudah dapat jatah itu per kelas, satu kelas. Nah, mau tanya Masnya sudah mengambil prodi apa? TI ya? TI. Ada TI, ada RPL, ada sistem informasi. Jadi saya D3-nya ME. Oh, D3-nya ME. Iya, kan nggak ada S1-nya di situ MI, jadi saya lanjutkan di TI. Oh, di TI berarti udah prosedur ke TI ya? Iya. Oke. Nah, untuk blended learning secara nanti secara KBM akan sama dengan reguler pelaksanaannya, hanya saja untuk kelas blended learning ini
nanti akan dilaksanakan secara daring online melalui Zoom seperti ini atau YouTube. Nah, itu pelaksanaannya. Nah, untuk KBM-nya sama seperti kalender akademiknya sama, hanya perlakuannya lebih berbeda karena harus dikonversi dulu mata kuliahnya. Jika reguler itu kan, kalau reguler dari awal dari semester 1 karena belum mengambil mata kuliah. Nah, untuk kelas blended learning itu, tahap pertama adalah untuk melakukan konversi mata kuliah. Nah, konversi mata kuliah nanti akan ditangani langsung oleh ketua program studinya masing-masing. Nanti akan didampingi. Nah, itu dari segi nanti matrikulasi, disebutnya dengan matrikulasi. Nah, setelah itu, untuk tahap selanjutnya nanti akan dibuatkan WA group untuk memudahkan monitoring. Memudahkan monitoring artinya jika ada kekurangan perihal tentang konversi, nanti akan diinformasikan. Nah, dari hasil dari matrikulasi tersebut, nanti ada beberapa mata kuliah yang belum diambil. Yang belum diambil untuk S1, maka akan dilaksanakan melalui blended learning. Nah, blended learning ini waktunya nanti akan disampaikan oleh prodinya masing-masing, dijelaskan lebih lanjut nanti. Secara garis besar seperti itu, nanti pelaksanaannya secara daring, Zoom, dan YouTube. Nah, bagaimana kalau misalkan sedang bekerja? Nah, ketika teman-teman itu kan blended learning itu rata-rata di kelas, kalau pagi itu rata-rata bekerja. Lalu yang sorenya itu free kan. Biasanya jamnya itu di sore hari pelaksanaan kalau misalkan melakukan Zoom. Nah, ada telekonferensi via Zoom. Nah, di sore hari. Mulainya kalau yang reguler kemarin, tahun kemarin ya kita laksanakan itu mulai dari jam 5. Tapi dengan masa COVID ini mungkin ada penyesuaian jadwal. Nah, untuk yang kelas reguler juga, yang kelas pagi kemungkinan jika ya ini sampai saat ini kami di STEMIK IKMI Cirebon belum atau perguruan tinggi lain belum mendapatkan surat edaran dari kementerian perihal pelaksanaan tatap muka. Artinya nanti pelaksanaan materi kuliah umum dan ospek PKKMB, ospek atau PKKMB itu kemungkinan dilaksanakan secara daring seperti ini. Nah, itu untuk jika tidak ada edaran dari pemerintah. Untuk saat ini kita masih belum menerima di perguruan tinggi. Akan tetapi ada beberapa isu bahwa akan dilaksanakan secara tatap muka, tapi itu juga belum fix, belum mendapatkan edaran. Jadi untuk saat ini teman-teman sudah menginstal Zoom dan nanti akan bisa PKKMB juga bisa di-share melalui YouTube, bisa melalui Zoom, nanti kita lihat kondisinya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oke. Itu jadi untuk blended nanti kita akan laksanakan melalui, kalau blended udah pasti melalui Zoom dan Indigos. Nanti akan penjelasan mengenai Indigos. Kalau ini kan melalui aplikasi telekonferensi Zoom ya. Artinya secara garis besar saya teman-teman sudah memahami bagaimana ketika masuk Zoom dan share materi kelihatannya sudah bisa. Nah, nanti akan ada pengarahan bagaimana cara mengakses Indigos e-learning. Nah, e-learning kita di sini indigos.ikmi.ac.id. Nah, nanti akan dijelasin di mata kuliah, di kuliah umum. Nah, jadi saya ngimbau ke semuanya, kepada Mas Mbak, kuliah umum akan dilaksanakan mulai dari 9 Juni. Akan tetapi yang akan dilaksanakan kuliah umum ini bagi yang sudah melakukan registrasi biaya awal sesuai dari arahan dari Mas Fai. Nah, seperti itu. Nah, bagi yang belum silakan lakukan registrasi awal, biaya awal sesuai dengan aturan. Nanti sini akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini akan menjadi wajib ketika nanti mau sidang skripsi atau tugas akhir. Kenapa diwajibkan? Karena kita sudah mendapatkan edaran udah 3 tahun yang lalu bahwa mahasiswa yang lulusan dari perguruan tinggi itu harus didampingi dengan surat keterangan pendamping ijazah.
Artinya, surat keterangan pendamping ijazah itu wajib dikeluarkan oleh perguruan tinggi, tidak hanya STEMIK IKMI Cirebon, tetapi seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi, mengacu hal tersebut, maka setiap perguruan tinggi mengeluarkan atau wajib mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah. Kalau tidak salah di IKMI itu ada 6 lembar. Nah, dapatnya dari mana? Dari berbagai sertifikat yang ada di kampus STEMIK IKMI Cirebon. Nah, lebih detailnya nanti akan dijelaskan di kuliah umum. Nanti ada ketemu saya juga, nanti materi-materinya, terus apa saja yang harus dikumpulkan sertifikatnya, mulai dari kuliah umum, ospek, dan sampai dengan nanti ada mata kuliah kompetensi. Nah, itu yang harus teman-teman semuanya, Mas Mbak, harus dikumpulkan. Nah, dari sertifikat-sertifikat tersebut nanti didaftarkan ketika teman-teman mau melaksanakan sidang tugas akhir sebagai persyaratan. Setelah dikumpul, nanti kita baru mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah dari sertifikat, karena berbasis bukti. Buktinya apa? Kompetensinya. Kalau kompetensi kan dikeluarkan melalui sertifikat. Nah, seperti itu secara garis besar. Nanti dijelaskan secara detail di kuliah umum. Maka dari itu, gimana? Yang tanggal 9 Juni itu maksudnya kuliah umum udah mulai, Pak? Bukan, kuliah umum itu gambaran, kuliah umum itu belum KBM ya. Kita KBM itu kegiatan, beda ya kuliah umum sama kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu kita mulai di September setelah ospek. Jadi tahapannya itu ketika teman-teman masuk, terus kita ada namanya kuliah umum. Kuliah umum itu gambaran tentang perguruan tinggi. Jadi penjelasan tentang prodi-prodi, nanti visi misi, terus kemudian kompetensinya, cara pembayaran dan segala macam, cuti, ya tentang aktivitasnya, itu kuliah umum. Nanti setelah kuliah umum nanti akan diisi dengan PKKMB atau ospek. Kalau umumnya kan adalah ospek. Terus PKKMB. Nah, itu diisi tentang materi-materi dari luar tentang teknologi informasi, ekonomi, manajemen, dan sebagainya. Nanti diisi oleh para pakar-pakar. Nah, itu nanti dikeluarkan sertifikat. Nah, kemungkinan dari kami, jika tidak ada halangan, PKKMB atau ospek itu akan dilaksanakan secara daring. Jadi istilahnya sama kayak kuliah umum, teman-teman mendengarkan, hanya saja tidak ke kampus. Kalau reguler tahun kemarin itu kan kita ngumpul di ruangan, dibagi per kelas, nanti ada pemateri, menyimak, tugas dan segala macamnya. Nah, untuk Oke, makasih Pak. Pertanyaannya sudah terjawab. Iya, seperti itu. Silakan yang lainnya, kita diskusi di sini sampai jelas, gamblang. Nanti kita tinggal siap kuliah umum. Kuliah umum nanti ada arahan-arahan mengenai cuti, terus kemudian pembayaran SPP dan segala macamnya. Terus harus online, terus ada penjelasan Indigos, penjelasan KS, dan banyak sekali. Nah, itu aja. Ada yang lagi? Silakan. Kita buka, masih ada waktu 15 menit lagi. Nah, bagi teman-teman yang kelas reguler sore yang ingin memanfaatkan perkuliahan, misalkan teman-teman di rumah saja bisa mengikuti kelas blended learning. Kelas blended learning itu kita buka tiap program studi itu satu kelas. Jadi kita tidak membuka banyak, jadi hanya satu kelas dapat jatah. Nah, kemudian yang nanti jam 1 ya ada webinar KIP yang di pematerinya nanti adalah Pak Nana mengenai KIP kuliah. Jadi itu beasiswa dari pemerintah. Jadi kita dapat, tinggal teman-teman simak jika ada yang berminat mungkin, karena itu
lumayan sih kata saya. Jadi bisa dimanfaatkan atau yang lainnya. Nah, jadi dengan kondisi pandemik seperti ini, kita bisa berkarya, bisa dari rumah, bisa dari mana aja. Jadi bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan tele video conference seperti ini. Nah, jadi jangan sampai menghambat teman-teman tentang ada COVID seperti ini tidak bisa melakukan kegiatan di perkuliahan. Nah, tapi STEMI IKMI dan yayasan juga ada beberapa beasiswa yang ditawarkan tentang COVID. Nah, jadi bisa meringankan biaya kuliah. Nanti akan dijelaskan secara detail di webinar jam 1 oleh Pak Nana. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sambil nunggu. Ya, gimana? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, saya kan mondok ya, Pak ya. Ya. Itu udah keringanan ya, Pak? Namanya siapa, Mas? Reza, Pak. Reza. Iya. Ya, gimana, Mas Reza? Kan saya kan kuliah sambil mondok ya, Pak ya. Ya, betul. Itu ada keringanan nggak, Pak? Nah, terkait beasiswa dan keringanan, nanti bisa diskusikan di KIP kuliah. Jadi, skupnya di sana nanti dijelaskan secara detail oleh Pak Nana gitu. Nanti ada beasiswanya banyak, ada yayasan, ada dari beberapa instansi, ada perusahaan dan sampai KIP. Nah, itu bisa dijawab di sana Mas secara detail. Nanti saya juga ada di sana. Gitu. Nanti bisa disimak. Jadi tinggal milih apakah mulai dari prestasi atau dari KIP juga. Nah, kita kan lebih detail beasiswanya apa saja di sana. Seperti itu. Gitu ya, Mas Reza. Oke. Oh gitu, Pak. Makasih ya, Pak ya. Ya. Oke, ada yang lain? Silakan. Oke, teman-teman, bila mana teman-teman mahasiswa ini, bila mana ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai program studi dan kompetensinya, bisa lewat japri saya di 085 868 991 405. Atau saya tulis aja deh. Nah, kontak saya di sini di share. Ini kontak handphone. Saya include WhatsApp 085 868 991 405. Nah, ini kontak saya bila mana diskusi. Insya Allah, kalau misalkan waktunya senggang, saya jawab. Tapi kalau malam, ya mohon maaf, kadang tidur, kadang istirahat, ya bisa. Nanti esoknya saya jawab. Gitu. Jadi, jangan sampai kebingungan teman-teman jadi pikiran. Jadi, kalau misalkan bingung, ya silakan tanya. Ini nomor handphone saya. Langsung di akademik, mewakili akademik. Ya, sekaligus saya mewakili akademik. Nanti ketemu di kuliah umum tentang penjelasan akademik secara detail dan gamblang. Nah, jadi manfaatkan telekonferensi ini secara baik. Nah, untuk yang program blended learning, nanti ada pertemuan khusus mengenai pelaksanaan blended learning. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Tadi siapa yang jawab pertanyaan? Tadi Masnya yang menanyakan blended learning, sampaikan kepada teman-teman yang satu rekan kerjanya bahwa kita setiap prodi membuka satu kelas program blended learning gitu. Jadi silakan, keunggulannya salah satunya blended learning bisa diakses di rumah. Jadi kita tinggal stay di rumah, belajar dari rumah,
Nanti hanya 1 bulan kita pertemuan tatap muka jika memungkinkan. Dengan kondisi saat ini, jika tidak memungkinkan, ya kita melalui video conference. Video conference kita tatap muka 2 arah. Beda dengan YouTube. Kalau YouTube itu kan 1 arah. Hanya bicara, nanyanya bisa lewat komen di YouTube. Tapi kalau di di teleconference Zoom ini kita bisa melakukan 2 arah tanya jawab. Nah, bisa diskusi juga. Oke, ada lagi. Kita masih ada waktu 7 menit lagi. Ya. Mengenai biaya pendidikan, ada yang ditanyakan selain akademik? Saya Pak, ada Pak. Ya, mangga. Ya, saya Rosid yang tadi nanya blended. Itu Oh, ya. yang biaya awal itu yang 1.050.000 ya? Iya, betul. Kalau yang per semesternya itu per apa Pak ininya Pak? Per semester maksudnya gimana? Oh, biaya per Iya, semesternya. Biaya iya. Kapan dan mulai kapan dan berapa? Saya lupa sekalian ini. Ini. Biaya per semester itu ada beberapa tipe, Pak. Jadi gini, kita bisa buka dengan sekali bayar bisa juga dengan cara ada 2 tipe dengan per bulan. Jadi bisa misalkan untuk lebih jelasnya Mas Fai aja deh yang jelasin untuk bagian keuangan. Nih, Mas. Bagian keuangan. Assalamualaikum. Salam. Ini tadi menanyakan tentang apa, Pak? Kalau Ini pembiayaan. Ya mungkin biar teman-teman dengar semua sekalian namanya pembiayaan per semesternya berapa dan bagaimana cara prosedur pembayarannya. Oke, Pak. Saya mau nanya dulu Pak, untuk sebelumnya Bapak masuk ke jurusan program studi yang mana dulu Pak, biar saya lebih enak jelasinnya gitu kan. Saya teknik informatika. Oke, kelas pagi atau kelas sore Pak? Saya lagi meminta untuk ke blended learning. Blended learning belum masuk ya berarti? Ya, enggak, tak. Pembiayaan secara umum. Kalau berarti ini aja, kita kan masuknya ke pembiayaan secara umum nih, untuk kelas teknik informatika. Yaitu ada 3 tipe Pak. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Dan tipe A itu pembayaran yang dilakukan tiap semester di awal. Yaitu kalau untuk sekarang itu pada tahun 2020 untuk semester 1 itu tanggal 15 September. Contohnya, nah, untuk tipe A itu contohnya kalau TI kelas pagi itu 2.800.000 ya kan. Nah, itu paling lambatnya tanggal 15 September kalau kelas pagi. Dan kalau kelas sore itu 3.050.000. Nah, kalau tipe B itu pembayaran yang dilakukan tiap bulan. Nah, pembayaran pertama yaitu biaya registrasi, Bapak, yaitu sebesar 1 juta. Nah, 1 juta rupiah ini dibayarnya paling lambat tanggal 15 September. Dan untuk selanjutnya itu bisa misalnya kalau kelas pagi itu berarti masuknya ke 450.000. Nah, 450.000 ini dibayarin mulainya bulan Oktober, pada tanggal 10 Oktober lebih tepatnya, maksimal. Terus bulan keduanya yaitu dari bulan November, dan bulan ketiga yaitu bulan Desember, dan bulan keempat adalah bulan Januari 2020 untuk kelas pagi 450.000 ini. Terus untuk kelas sorenya berarti bayar 1 juta pada tanggal 15 September. Dan bulan keduanya itu adalah bulan Oktober tanggal 10 yaitu sebesar 512.500 rupiah pada bulan Oktober. Dan nanti bulan kedepannya itu adalah 512.500 rupiah pada bulan November, dan bulan kedepannya lagi yaitu adalah bulan Desember pembayaran 512.500 rupiah. Nah, untuk tipe C yaitu adalah pembayaran tiap tahun di awal semester, jadi langsung bayar 2 semester Bapak, itu 5.600.000 untuk kelas pagi, dan untuk kelas sore 6.100.000. Nah, ini pembayarannya nanti melalui transfer bisa Bapak, bisa melalui transfer ke Bank BRI atau langsung ke ATM atau apa gitu kan bisa. Nah, ini nanti di sini rekeningnya untuk Bank BRI itu adalah
4149 01 0004 30 atas nama STEM IKMIK Cirebon, Bapak. Oke, saya paham, udah dipahami, Pak. Makasih, Pak. Nah, dari sini ada pertanyaan lagi, Pak? Sudah, terima kasih. Oke, kembali kasih, Bapak. Untuk pertanyaan yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Untuk Bapak Ibu ada mau pertanyaan lain atau diskusi, mungkin ada yang diskusi, kita masih buka diskusi, masih ada sisa 3 menitan, 4 menitan. Gimana? Kosong? Ngomong sih. Baik, teman-teman semua, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri karena waktu sudah menunjukkan 10.45 sesuai agenda bahwa pada pertemuan kali ini akan berakhir di 10.45. Nanti bisa ikutin di pertemuan selanjutnya membahas tentang KIP kuliah di STEM IKMI Cirebon mengenai beasiswa-beasiswa. Nah, oke, kamera sudah saya pindahkan. Mohon izin, saya akan menutup acara ini jika tidak ada pertanyaan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jika hal-hal yang ingin ditanyakan perihal akademik, boleh di WhatsApp saya, di share tadi. Pertemuan kali ini saya akan share di YouTube, bisa di review ulang jika ada hal-hal yang kurang jelas. Nah, terima kasih Mas, Mbak, Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.